Vladimir Putin baru saja mempermalukan Amerika Serikat tepat di halaman belakang mereka sendiri. Dan Washington? Mereka cuma bisa diam menonton. Coba bayangkan, selama bertahun-tahun AS memberlakukan sanksi paling brutal dalam sejarah ke Venezuela. Aset dibekukan, kapal disita, minyak diblokir total. Mereka pikir itu kemenangan mutlak. Tapi beberapa minggu lalu, Putin dengan santainya mengambil kembali kapal-kapal tanker Rusia, memuatnya, lalu berlayar pergi. Dan Amerika? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda nggak memperhatikan apa yang terjadi antara Rusia, Venezuela, dan AS sekarang, Anda bisa bangun suatu hari dan sadar kalau tatanan dunia sudah berubah total tanpa Anda sadari. Nah, kalau mau paham kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita, pastikan Anda ikuti pembahasan kami setiap minggu. Kita kupas tuntas topik penting seperti ini. Oke, sumber analisis sudah siap. Mari kita bongkar gimana langkah kecil, yang nyaris senyap di Karibia ini, bisa bikin rontok doktrin kebijakan luar negeri AS yang umurnya sudah 200 tahun. Misi kita hari ini, memahami gimana pertempuran strategis ini dimenangkan bahkan sebelum lawannya sadar kalau mereka lagi bertarung. Untuk ngerti seberapa besar dampaknya, kita harus mundur sedikit. Konteks ini penting banget. Venezuela itu bukan negara minyak biasa. Mereka duduk di atas cadangan minyak terbesar di planet ini, 300 miliar barel. Itu lebih besar dari Arab Saudi. Selama puluhan tahun, hubungannya itu simbiosis mutualisme. Minyak mentah Venezuela mengalir ke kilang di Texas dan Louisiana yang memang dirancang untuk itu. Hubungan yang sempurna, sampai akhirnya nggak lagi sempurna di bawah Chavez lalu Maduro. Hubungan itu rusak parah. Washington merespons dengan sanksi yang melumpuhkan. Produksi minyak anjlok dari 3 juta barel per hari jadi kurang dari 800.000. Ekonomi hancur. Strategi Washington simpel, tekan ekonominya, rezimnya pasti jatuh. Perkiraan mereka Maduro cuma bertahan beberapa bulan. Tapi ternyata, perkiraan itu salah besar. Maduro tetap berkuasa, dan tindakan Washington malah membuka pintu bagi pemain lain. Kalau Anda menciptakan kekosongan dalam geopolitik, kekosongan itu nggak akan dibiarkan kosong. Dengan menutup semua pintu buat Venezuela, Washington secara nggak sengaja menciptakan lubang hitam strategis tepat di depan pintu mereka sendiri. Dan yang lompat ke lubang itu, Rusia, melalui raksasa minyak mereka, Rosneft. Apakah ini karena Rusia yang cerdik atau Washington yang terlalu arogan? Sepertinya keduanya. Rosneft nggak cuma masuk, mereka praktis mengambil alih tepat saat perusahaan barat seperti Chevron mundur karena takut sanksi. Rosneft justru sebaliknya, mereka gandakan investasi, kirim teknisi, dan yang paling krusial, mereka sediakan armada kapal tanker untuk angkut minyak Venezuela. Mereka jadi satu-satunya jalur kehidupan bagi industri minyak di sana. Jadi ini bukan sekadar bisnis, ini manuver geopolitik yang brilian dari Moskow. Tujuannya 3. Pertama, keuntungan finansial dari minyak murah. Kedua, bangun pijakan strategis di Karibia yang gak pernah mereka punya sejak krisis rudal Kuba. Ketiga, dan yang paling penting, kirim pesan ke dunia. Kalau Amerika sanksi Anda, datang ke kami. Kami mitra alternatif. Pesan itu sampai ke Teheran, ke Pyongyang, dan banyak ibu kota lainnya. Tentu Washington gak diam. Pemerintahan Trump balas lebih keras. Rosneft jadi target, aset dibekukan, tanker Rusia terdampar. Kelihatannya seperti cek mata buat AS, tapi dari analisis kita, justru di sini letak kecerdikannya. Moskow nggak panik karena mereka main catur jangka panjang. Rusia sudah siapkan langkah balasan ini lebih dari setahun. Tim ahli di Moskow sudah membedah setiap klausul sanksi AS. Mereka cari celah, bangun perusahaan cangkang, dan ciptakan sistem pembayaran alternatif yang nggak menyentuh perbankan barat. Rencananya sudah ada, mereka cuma nunggu momen yang pas. Dan momen itu datang ketika Trump kembali ke Gedung Putih Januari 2026. Kenapa momen itu? Karena Putin melihat peluang dalam kekacauan. Di minggu pertama jabatannya,
Trump membuka front di mana-mana, ancam Meksiko, ribut dengan Kanada, bahas Greenland, sampai mau rebut terusan Panama. Perhatian Washington tersebar. Seperti pesulap yang mengalihkan perhatian, Putin bergerak tanpa terdeteksi. Gerakannya cepat sekali. Akhir Desember, saat Washington lagi libur Natal, 3 kapal tanker Rusia yang terdampar tiba-tiba menyalakan mesin. Dalam 72 jam, mereka terisi penuh minyak Venezuela dan berlayar ke perairan internasional. Gimana bisa lolos? Washington sebenarnya nggak melewatkannya, mereka cuma lumpuh. Apa pilihannya? Tambah sanksi? Nggak berfungsi. Tekan Tiongkok atau India? Mereka sudah bilang nggak akan ikut sanksi sepihak AS intervensi militer? Mencegat kapal Rusia itu sama saja dengan tindakan perang melawan kekuatan nuklir. Nggak ada yang mau ambil risiko itu di Pentagon. Hasilnya, Washington cuma bisa nonton kapal-kapal itu pergi. Ini bukan sekadar cerita soal 3 kapal, ini demonstrasi batas kekuatan Amerika. Pesannya jelas, sanksi AS bisa dielakkan. Sebagai alat politik menggulingkan rezim, sanksi itu gagal total. Dan sekarang Rusia sudah memberikan cetak biru cara mengalahkannya. Ini membawa kita ke masalah yang lebih dalam. Tantangan terhadap dominasi dolar AS analoginya sederhana. Bayangkan AS itu satu-satunya ban di kota. Kalau pemilik ban gak suka Anda, dia tutup rekening Anda dan Anda lumpuh. Itulah cara kerja sanksi dolar. Penting ditegaskan, analisis ini bukan soal siapa yang baik atau jahat, tapi soal pergeseran lempeng tektonik geopolitik. Sistem sanksi AS menunjukkan keretakan fundamental yang punya konsekuensi nyata buat orang biasa. Contohnya, kilang di Texas yang butuh minyak Venezuela terpaksa impor dari tempat jauh. Biaya transportasi naik, dan ujung-ujungnya harga bensin di SPBU Anda juga naik. Sanksi yang niatnya menghukum rezim asing malah memukul kantong pekerja Amerika. Lalu, apa kabarnya Doktrin Monroe? Gagasan bahwa benua Amerika adalah halaman belakang eksklusif Washington kini cuma jadi peninggalan sejarah. Rusia nggak cuma hadir secara ekonomi, tapi juga militer. Ada negosiasi pangkalan angkatan laut permanen Rusia di Karibia. Itu artinya kapal selam nuklir Rusia cuma berjarak 2.200 km dari Miami. Situasinya sekarang terbalik. Tiongkok juga nggak tinggal diam. Ada koordinasi erat Moskow-Beijing. Rusia sedia transportasi, Tiongkok sedia pasar dan modal. Perdagangan Tiongkok dan Amerika Latin meledak sampai 450 miliar dolar tahun lalu. Washington kehilangan monopoli di halamannya sendiri karena terlalu sibuk perang di Timur Tengah. Ini kesalahan strategis fundamental. Alih-alih merangkul tetangga, Trump justru mulai perang dagang. Sejarah penuh dengan kerajaan besar yang runtuh karena menyebarkan kekuatan terlalu tipis di banyak front. Saat Anda coba jadi polisi dunia, Anda akhirnya jadi lemah di mana-mana. Washington lupa aturan dasar, amankan basis Anda dulu. Singkatnya, sanksi AS gagal, Putin cerdik memanfaatkan momen, sistem keuangan penantang dolar sedang dibangun, dan Doktrin Monroe kini cuma catatan kaki sejarah. Kedepan, cuma ada 3 skenario buat Washington: gandakan sanksi, nggak efektif, tindakan militer, terlalu berisiko, atau menerima realitas geopolitik baru ini secara diam-diam. Skenario ketiga adalah yang paling mungkin. Washington akan tetap bersuara keras, tapi di belakang layar mereka tahu permainan sudah berubah. Ini kekalahan strategis bersejarah. Era di mana AS bisa mendikte kawasan itu sesuka hati telah berakhir. Papan catur global benar-benar telah berubah. Satu pertanyaan besar untuk Anda renungkan. Jika senjata ekonomi terkuat seperti sanksi dolar tidak lagi efektif, alat apa yang tersisa bagi Amerika untuk memproyeksikan kekuatan di dunia yang semakin multipolar ini tanpa risiko konflik militer langsung?